Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ada pembahasan yang cukup ramai ya. Namun sedikit orang yang tahu ya tentang puasa bulan Rajab. Apakah mengkhususkan puasa di bulan Rajab itu sunnah atau bid'ah atau gimana ya? Nah, di sini ada pertanyaan, ana askunu sahilal aj. Ya, ini di sebuah negara penduduk. Wanasuhuna dan orang-orang di sini yasumun berpuasa di bulan Rajab. Hal hadhihi bid'ah haqiqiyah amla? Apakah ini bid'ah benar atau tidak? Hal tasihul umrah fi Rajab? Apakah sahih ya boleh umrah itu di Rajab? Hal li hadza syahr khususiyat akhar? Apakah di bulan ini ada khususiyat lain? Ini jawabannya ya. Jadi untuk puasa memang bulan Rajab itu adalah bulan haram ya. Nanti akan saya jelaskan apa itu bulan haram. Orang yang mengamalkan amalan di bulan Rajab itu pahalanya ditambahi berlipat ya. Pahalanya dikasih bonus sama Allah Subhanahu wa taala. Mau itu puasa, sholat sunnah, sholat wajib, sedekah ya, membayar zakat bagi mereka yang belum membayar zakat mal, kemudian dan lain-lain, amaliah kebaikan yang lain-lain. Nah, lalu bagaimana dengan puasa? Apakah ada pahala khusus? Misalnya, jadi taksis di sini maksudnya adalah apa? Mengkhususkan hari, jam atau waktu seseorang itu untuk berpuasa. Nah, ma warada fit targhib al-am fi siyam wa hadza babuh wasi'. Jadi babnya targhib itu banyak sekali ya. Dan dalilnya banyak sekali. Namun waqad ikhtalafa anzarul ulama fi shaum syahr Ramadan. Jadi para ulama itu ada perbedaan pendapat tentang bulan puasa di bulan Ramadan ini. Jadi ada yang membolehkannya, istahabbahu ya. Istahabbahu bisa diartikan membolehkan atau mensunahkan. Kemudian yang kedua, mawarada fit targhib al-khas fi siyam syahril haram. Jadi ada dalilnya ya, bahwa puasa di bulan haram itu pahalanya berlipat. Wa Rajab minha bil ittifaq. Jadi sesuai kesepakatan bahwa hadis yang menjelaskan keutamaan bulan haram itu disepakati oleh oleh ulama. Wa kadzalika ma warada fi fadl siyam Rajab bi khususi. Begitu juga dengan bulan puasa di bulan Rajab ya terkhusus. Wa ila istihbab siyam ashrul hurum umuman wa Rajab ala wajhil khusus. Dzahaba al-jumhur 'ala al-ulama wastadallu 'ala dzalika bi'idda ahadits. Jadi mereka juga berdalil bahwa boleh mengkhususkan bulan Rajab itu untuk puasa dengan dalil-dalil umum ya. Ya, sum minal haram wa turuk, sum minal haram wa turuk. Ya, ini hadis dari riwayat Abu Daud ya. Ada yang bilang ini sahih, ada yang bilang ini dhaif. Kemudian ada juga hadis-hadis lain seperti dzalika syahrun yaghfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahr turfa' fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa ahabbu an yurfa' amali wa ana sha'im. Ya. Namun ini hadis juga mirip dengan hadis puasa Senin Kemis ya. Jadi matan hadis ini mirip seperti hadis puasa Senin Kemis ya. Jadi ini hadisnya ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif, ada yang bilang maudhu' ya. Namun saya tidak mau bahas tentang sanad ya karena urusannya panjang itu. Jadi saya ambil poin-poin aja dari perkataan beberapa ulama ya. Syaukani rahimahullah berkata, yaitu beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwa dibolehkan puasa di bulan Rajab karena di situ ada hadis keutamaan yang dalil ini tadi ya, bahwa bulan Rajab itu turfa'il amal ilallah, jadi naik amalan-amalan Allah itu
amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, turfa'ul amal ya. Kemudian pendapat lain ada juga yang menggunakan amal umum fal ahadits al waridah fi targhib fi shaum asy-syahr asyhurul hurum wa huwa minha bil ijma'. Ya, sesuai kesepakatan bahwa bulan Asyurul Hurum itu disunahkan untuk puasa. Wa kadzalikal ahaditsul waridah fi masyru'iyyah mutlaq as-shaum. Tsumma dzakara ahadits fi fadl siyam Rajab akhrajaha At-Tabrani wal Baihaqi wa Abu Nuaim wa Ibn Asakir. Kemudian wahaka Ibn Subbuki an Muhammad bin Mansur As-Sam'ani annahu qala lam yarud fi istihbab shaum Rajab 'ala al-khusus sunnah thabitah. Jadi berkata Muhammad bin Mansur ya, kemudian dari Ibnu Subuki. Maksudnya yang berkata itu Ibnu Subuki ya. Ibnu Subuki itu berkata dari Muhammad bin Mansur As-Sam'ani. Naukal tidak dijelaskan secara jelas gamblang ya. Maksudnya sahih bahwa disunahkan puasa bulan Rajab secara khusus. Sunnah thabitah. Maksudnya begini, kalau ada orang bulan Rajab itu kita disunahkan puasa tiap bulan Rajab ya, itu tidak ada hadis secara jelas, itu tidak ada ya. Yang ada itu hadis umum ya. Jadi hadis umumnya itu sifatnya apa? Amalan itu bertambah kalau orang beramal kebaikan di bulan haram ya, itu yang sahih. Wal ahadits allati turwa fiha wahiyah la yufrah biha alim. Wahiyah di sini artinya hadis-hadis tersebut itu lemah secara pendalilan ya. Secara pendalilan itu sudah tidak sahih. La yufrahu biha alim. Tidak membuat bangga seorang alim itu ya. Wa akhraja Ibn Abi Syaibah fi musannafihi anna Umar kana yadhribu akuffan nas fi Rajab hatta yadha'uha fil jifan wa yaqul kulu fa innaha huwa syahr kana tu'azzimul jahiliyah ya. Maksudnya Umar di sini Umar bin Khattab itu maksudnya dia ingin orang-orang itu makan ya, tidak berpuasa di bulan itu karena bulan itu dulunya ditakzim oleh penduduk orang-orang jahiliyah dulu ya. Ya, ini dari Ibn Abi Syaibah. Jadi ada khilaf di sini. Ada yang membolehkan puasa, ada yang bilang wis ndak usah puasa, ngapain puasa ya. Jadi malah harus makan ya. Maksudnya masih ada amalan lain selain amalan puasa. Wa akhraja aidan an hadits Zaid bin Aslam qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaum Rajab. Faqala aina antum min Sya'ban. Ya, kemudian ada hadis dari Zaid bin Aslam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bulan Rajab bagaimana. Kemudian beliau berkata, di mana kalian tentang bulan Sya'ban? Wa akhraja an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yadullu ala annahu kana yakrah shaum Rajab. Jadi Ibnu Umar saja beliau memakruhkan puasa di bulan Rajab. Ya, ini dari riwayat ya, asar ya. Wa qala yakhfaka annal khususat idza lam tantahid lidalala ala istihbab shaumi intahadat lil umumat. Jadi kalau dalil secara khusus ini tidak ada, maka dalil ini kembali menggunakan dalil yang umum. Walam yarud ma yadul alal karaha. Jadi itu tidak menunjukkan bahwa dibenci hatta yakun mukhassasan laha, sampai harus ada pengkhususan. Ya, ini bahasa fikih yang lumayan rumit ya, kalau orang awam nggak paham ini. Wa amal hadis Ibn Majah bilafadz inna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an siyam Rajab. Namun ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa di bulan Rajab. Fa fihi dhaifan Zaid bin Abdul Hamid wa Daud bin Atha. Namun hadis ini dhaif. Ya. Jadi ada hadis keutamaan bulan Rajab ya, pengkhususan puasa itu hadisnya ada yang dhaif, ada yang maknanya itu umum bukan menjelaskan puasa,
Namun ada hadis juga yang melarang puasa di bulan Rajab, itu dhaif juga ya. Waqad syanna Al-Izz bin Abdussalam. Ini yang dijelaskan oleh Ustadz Ajir ya. Waqad syanna jadi Al-Izz bin Abdussalam ini uh, memarahi atau menjelekkan orang yang naha, yang melarang puasa di bulan Rajab ya. Kama nukila dzalika anhu Ibn Hajar Al-Haythami di kitab Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Jadi Ibn Hajar Al-Haythami meriwayatkan bahwa si Al-Izz bin Abdus Salam itu membenci orang-orang yang bilang puasa Rajab itu bid'ah atau makruh gitu ya. Wa min ahli ilm man kariha shaum syahr Rajab wa min ulaika al-Hanabilah. Nah, supaya kalian paham ya. Jadi dulu itu sempat terjadi pertikaian mazhab ya. Jadi kayak sekarang ini bukan hal baru ya. Tapi lebih mending sekarang ya. Al-Izz bin Abdussalam ini dia mengaku bahwa mazhabnya Syafi'i dan cara berpikirnya Asy'ari. Kemudian waktu itu juga hidup di zaman itu Al-Hanabilah, orang-orang yang bermazhab Hambali. Mereka malah memakruhkan puasa di bulan Rajab. Ya, memakruhkan ya. Kemudian wa min ulaikal Hanabilah wastadalu bi hadits Ibn Abbas. Jadi mereka berdalil juga. Jadi mereka punya dalil dari hadits Ibn Abbas. Wa naha Umar an-nas an siyamih. Wa qad sabaqa dzikra dzalika fi ma naqalnahu Al-Imam Asy-Syaukani. Ya, kemudian beliau pengikut mazhab Hambali ini meriwayatkan hadis itu dari Umar yang melarang puasa di bulan itu. Kemudian dijelaskan juga oleh Imam Asy-Syaukani ya. Kemudian qala Imam Ibnu Qudamah di kitab Mughninya ya, termasuk Hambali ya, Ibnu Qudamah ini. Yaqra'u ifrad Rajab besom. Apa itu ifrad Rajab besom? Ifrad itu maksudnya mengkhususkan cuma bulan Rajab saja puasa ya. Itu dibenci. Maksudnya kalau dia puasa beberapa hari bulan Rajab, beberapa hari Muharram, nah itu yang sesuai sunnah. Namun dia cuma niat Rajab aja, yang lain enggak. Nah, ini dia makruh ya. Amma al-ashhurul hurum fa wafaqal hanabil jumhur fi istihbab saumi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa secara umum pendalilannya bahwa boleh puasa, bukannya dilarang, boleh ya. Namun pengikut mazhab Hambali itu memakruhkan. Wa nuzul al-karaha ifrad li siyam Rajab indal Hanabilah bi fitr yawm fi. Ya, jadi harus puasa kemudian iftar ya. Tidak boleh puasa semua, itu tidak boleh ya. Jadi harus ada hari-hari tidak puasanya ya. Ini pembahasan cukup panjang ya. Nah, namun ada pendapat ulama sini, ya ada ulama sini yang membid'ahkan, ada yang memakruhkan, ada yang malah mengharamkan ya. Jadi ini adalah khilaf yang sudah umum ya terjadi ya antara ulama karena mereka sama-sama punya dalil ya. Jadi namun secara dalil umum puasa di bulan Rajab kemudian bulan-bulan haram yang lain itu disunahkan ya dalam dalil umum ya, bukan dalil khusus ya. Kemudian ada riwayat-riwayat di sini, nanti bisa kalian post, kalian baca ya. Karena ini pembahasan cukup panjang. Kemudian tentang umrah ya, itu pertanyaan yang pertama sudah dijawab ya. Jadi yang mau puasa bulan Rajab silakan ya. Yang tidak mau puasa juga tidak apa-apa, masih ada amalan lain yang bisa diamalkan ya. Mungkin amalan yang lain itu seperti sedekah, membantu orang yang membutuhkan, itu mungkin pahalanya jauh lebih besar daripada puasa ya. Nah, adapun tentang umrah di bulan Rajab, apakah ada keutamaan khusus? Jawabannya tidak ada ya. Adapun yang mau umrah ya silakan umrah ya, karena menggunakan dalil umum itu ya.
وقد استحب بعض السلف ذلك فكانوا يعتمرون في رجب أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن المسيب قال كانت عائشة رضي الله عنها تعتمر في آخر ذي الحجة وتعتمر في المدينة في رجب tuhal min Dzul Hulaifah ya. Jadi boleh ya kita umroh bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Ramadan, Syawal ya, itu pasti kita dapat pahala. Kalau umrohnya di bulan Hurum pahalanya double ya. Namun kita tidak usah mengkhususkan, ndak aku mau umrah bulan Rajab tok aja gitu, bulan lain ndak. Nah, itu tidak benar ya. Jadi digulir ya, bulan-bulan lain juga harus dapat supaya bulan-bulan lain juga ada pahalanya ya. Wa akhraja bi sanadi an Ya'la al-Harits qala sami'na Aba Ishaq wa su'ila an umrah Ramadan faqala adraktu ashab Abdullah la ya'diluna bi umrah Rajab thumma yastaqbiluna al-hajj ya. Ini juga dalil lain keutamaan umroh di bulan Ramadan. Wa akhraja bi sanadi an Abdurrahman bin Hatib qala i'tamartu ma Umar wa Utsman fi Rajab. Nah, kemudian Abdurrahman bin Hatib berkata bahwa saya umroh bersama Umar dan Utsman di bulan Rajab. Artinya mustahab ya, disunahkan dalam dalil yang umum. Walam yathbut li syahr Rajab min al-khususiyat ghaira ma dzakarna. Amma ma ibtada'ahu an-nas fi syahr من البدع المنكرة كصلاة الرغائب فلا يجوز فعله ولا مجاراة الناس فيه. Jadi dalil-dalil yang sudah kami sebutkan ini tentang bulan Rajab sudah dijelaskan ya, hadisnya dan perkataan ulama tentang amalia-amalia yang bisa dilakukan di bulan Rajab yang memang mendapatkan bonus pahala ya. Tidak harus puasa, tidak harus umroh, bisa amalan yang lain. Adapun sholat raghaib itu adalah sesuatu yang mungkar yang tidak ada dalilnya sama sekali. Sekian, semoga bermanfaat. Insya Allah akan saya jelaskan di video kedua tentang Syahrul Haram ya.